Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maratun Diana. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan dokter hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Veteriner. Pada mata kuliah ini diajarkan semester 3 ya, dengan bobot SKS 3 yang dibagi menjadi 2 SKS untuk pembelajaran dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Veteriner diselenggarakan dengan cara tatap muka dan praktikum selama 1 semester. Dalam tatap muka dibahas tentang sejarah reproduksi, kemudian cara perkembangbiakan hewan, anatomi dan fisiologi alat kelamin pada ternak, unggas, hewan kesayangan seperti anjing dan kucing, bagaimana teknik koleksi semen, sifat-sifat semen dan spermatozoa, kemudian ada mempelajari tentang endokrin atau hormon, kemudian siklus reproduksi pada ternak, anatomi dan fisiologi kelenjar ambing atau mamai, fisiologi kelahiran pada ternak, fisiologi kebuntingan pada ternak, teknik inseminasi buatan, teknik penyerentakan birahi atau superovulasi, dan transfer embrio. Pada akhir perkuliahan, penguasaan materi dievaluasi dengan ujian tengah dan akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Veteriner yaitu: pertama, mahasiswa mampu bertanggung jawab dan berkomunikasi untuk keperluan medik veteriner baik secara lisan dan tulisan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi fisiologis, status reproduksi, dan koordinasi integral organ reproduksi jantan dan betina. Kemudian yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknologi reproduksi untuk pengembangan dan pemuliabiakan hewan. Berikut adalah materi yang disampaikan pada mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Veteriner. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan atau pendahuluan, kemudian sejarah reproduksi, kemudian ada lagi anatomi dan fisiologi reproduksi jantan, anatomi dan fisiologi reproduksi betina, endokrinologi atau hormon, siklus reproduksi, fisiologi kebuntingan, fisiologi perkembangan kelenjar mamai, fisiologi partus dan postpartus, anatomi dan fisiologi unggas, sinkronisasi estrus, superovulasi, transfer embrio, dan inseminasi buatan. Untuk metode pembelajaran yang saya berikan secara delivery, kemudian interaction, dan yang terakhir adalah assessment. Materi pembelajaran saya bagikan melalui grup WhatsApp dan untuk kelancaran praktikum saya memberikan penuntun praktikum. Adapun dan kriteria standar penilaian meliputi yang pertama kehadiran 20%, UTS 20%, tugas 20%, UAS dan praktikum sebanyak 40%. Hasil evaluasi dinilai tersebut saya informasikan melalui aplikasi WhatsApp ya, bahwa nilai sudah bisa dilihat di Siakat sehingga mahasiswa mendapat informasi nilai kurang atau memenuhi, sehingga nanti kalau kurang dia akan melakukan remedial sesuai dengan kalender akademik. Berikut saya akan tampilkan video proses pembelajaran dari mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi, dan hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi alat kelamin jantan. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah ya, bagaimana reproduksi itu. Nah, sekarang kita akan membahas anatomi dan fisiologi alat kelamin jantan. Yang pertama ya, ini untuk gambarnya.
ini adalah gambar gonad. Ya. Gonad, kalian sering mendengar istilah gonad atau pernah mendengar istilah gonad? Pernah. Gonad itu apa? Gonad adalah alat kelamin utama. Nah, alat kelamin utama dari jantan adalah, kenapa dikatakan testis itu sebagai alat kelamin utama? Ya, karena testis itu adalah tempat produksinya sel spermatozoa. Dan ini adalah gambar dari testis sapi ya. Oke, sekarang kita ke anatominya ya. Kita ke anatomi. Jadi ini adalah anatomi reproduksi kelamin jantan ya. Nah, yang kalian lihat di sini ini kalau anatomi di belakang ini bagian apa namanya? Bagian apa namanya kalau yang ini? Kaudal. Kaudal itu berarti di bagian belakang atau ekor ya, kaudal. Kalau badan namanya apa? Istilahnya apa? Korpus ya. Ya, jadi kalau badan korpus, kalau kepala, bagian kepala itu kaput ya. Jadi alat reproduksi itu bermuara atau berada di daerah belakang atau daerah kaudal ya. Di sini yang kita lihat yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu adalah saluran apa dia itu? Di situ namanya rektum. Rektum itu akan tersambung paling luar dengan anus ya. Yang merupakan kalau rektum dan anus ini merupakan dia saluran apa? Apakah dia termasuk saluran reproduksi? Termasuk saluran apa dia? Pencernaan ya. Nah, kemudian kita akan ke bawah, di bawah rektum itulah ada susunan saluran dari reproduksi jantan. Kalau yang kalian lihat ini yang berwarna agak ngeping ke ungu-unguan itu ya, itu di situ dimulai dengan alat aksesoris ya. Kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris itu ada 3. Yang pertama adalah vesicularis, Cooper, dan kelenjar prostata. Kemudian di bawah kelenjar aksesoris, kalau dilihat dari urutan panjang, urutan warna ini adalah dari itu Cooper ya. Jadi kelenjar Cooper itu ada di situ adanya pangkal penis ya. Pangkal penis, kemudian ini adalah badan penis, badan atau apa istilahnya tadi? Kalau badan itu korpus. Kemudian di ujung sini adalah apa? Ujung penis atau disebut dengan gland penis. Penis ini yang warna kuning itu adalah pembungkus penis yang sering disebut dengan ada prepucium ya. Nah, jadi kemudian berikutnya kita kembali ke tadi yang gonad jantan. Gonad jantan yaitu apa? Testis. Testis ini bagian-bagiannya yang paling luar, yang kita lihat yang kuning ini, yang membungkus testis disebut apa? Skrotum ya. Kemudian skrotum, setelah skrotum di sini ada yang warna biru. Di sini yang warna biru adalah muskulus atau pembungkus ya dari skrotum. Kemudian yang warna merah ini di sini ada saluran-saluran tempat produksinya spermatozoa. Jadi testis adalah tempat produksinya spermatozoa, tapi di dalam testis itu ada khusus tempat produksinya spermatozoa yang disebut dengan ada yang tahu tubulus seminiferis ya. Tubulus seminiferis. Nah, nanti tubulus seminiferis ini kalau kita lihat ini yang warna merah, di sini banyak tubulus seminiferis di mana disinilah tempat produksi spermatozoa di testis. Nanti setelah dia selesai diproduksi, dia akan ke kaput epididymis. Kaput epididymis ini kemudian akan mengalir dia ke badan epididymis. Ya, badan epididymis, dari badan epididymis dia ke ekor epididymis. Apa fungsinya masing-masing dari bagian epididymis ini?
Jadi kalau kaput epididymis ini adalah tempat penyerapan cairan sel spermatozoa, ya. Kemudian badan epididymis atau korpus ini adalah tempat pendewasaannya spermatozoa atau tempat pematangan sel spermatozoa. Kemudian yang di ekornya, di cauda epididymis, di situ tempat penampungan sementara, ya, sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Sambungan dari epididymis ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah penghubung antara epididymis dengan uretra, ya. Uretra ini adalah jalan keluar dari nanti sel spermatozoa, ya. Jadi setelah dia vas deferens, ya, penghubung antara epididymis dan uretra. Nah, kemudian epididymis, uretra, ya, ini yang uretra kalau di sini, ya, setelah ya. Jadi uretra, kemudian dari uretra sebelum dia keluar sel spermatozoa itu akan bertemu, ya, akan berkumpul dulu atau bertemu dengan 3 kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper di sini ada 3. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar Cooper, kemudian kelenjar, ada yang tahu? Prostata, ya. Nah, setelah itu dia akan keluar melalui uretra. Nah, setelah dia keluar melalui uretra, sel spermatozoa itu bukan bernama spermatozoa lagi, tapi berubah namanya menjadi semen, ya. Semen, bukan semen, ya. Jadi jangan bawa-bawa bahan bangunan di sini, ya. Kemudian berikutnya di sini ada yang berwarna hijau, ya. Di sini yang berwarna hijau ini adalah musculus. Musculus ini namanya retraktor penis, ya. Retraktor penis ini berfungsi sebagai penarik dan mengeluarkan penis saat ejakulasi, ya, saat ejakulasi. Nah, jadi apa yang terjadi apabila si retraktor penis ini tidak berfungsi? Menurut kalian apa yang akan terjadi? Kemandulan. Terus kenapa? Tidak masuk. Apanya yang tidak masuk dan tidak bisa keluar? Saat kapan? Saat ejakulasi tidak bisa ngapain? Terus kemudian? Selesai apa? Iya, jadi harus jelas, ya, kalau jawab itu, oh, setelah selesai dan setelah keluar dan selesai tidak bisa keluar, tidak keluar. Jadi harus jelas, ya. Jadi apabila retraktor penis ini rusak atau tidak berfungsi, saat terjadi ejakulasi, penis itu tidak bisa keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Ini. Ini yang kuning ini apa? Apa pembungkusnya tadi? Hah? Pembungkus dari penis? Previsium. Jadi kalau retraktor penis itu tidak berfungsi, penis saat ejakulasi tidak bisa keluar dari prepusium. Lalu tidak akan bisa masuk lagi ke dalam pembungkusnya, yaitu previsium, ya. Nah. Oke. Untuk kelenjar Cooper ini presentasinya berbeda-beda, ya. Kelenjar Cooper yang paling banyak jumlahnya itu adalah vesicula seminalis. Dia itu paling banyak. Kemudian yang kedua diikuti oleh Cooper dan prostata, ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti? Silakan, Rizky. Apa yang membedakan antara semen dengan spermatozoa, Dok? Oh ya, oke. Kenapa waktu dia di dalam tubuh itu namanya spermatozoa?
Tapi kalau udah keluar namanya semen ya. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Tadi dari penjelasan ini ada yang tahu. Jadi saat dia di dalam semen itu ada sel spermatozoa, ya. Kenapa saat dia keluar sudah namanya bukan sel spermatozoa, tapi namanya adalah semen? Karena dia sudah bercampur dengan 3 kelenjar tadi. Kelenjar apa? Yang 3 kelenjar aksesoris itu? Vesikula, ya, prostata dan Cooper. Itu ya. Oke, ada lagi? Ya. Izin bertanya, di kelenjar aksesoris itu apa saja fungsi dari kelenjar aksesoris? Oh ya, jadi untuk kelenjar aksesoris ini yang kelenjar yang terbanyak itu adalah sampai 60%, yaitu vesikula seminalis itu dia fungsinya mencairkan sel spermatozoa. Sedangkan prostata dan Cooper itu masing-masing jumlah konsentrasinya di dalam tubuh itu 20%. Fungsinya untuk membersihkan uretra, sebelum sel spermatozoa itu keluar, ya. Jadi uretra ini kan jalannya keluar air seni atau kencing, ya. Nah, itu kan kotor. Nah, sebelum dikeluarkan si sel spermatozoa, karena mani itu adalah suci, ya. Kalau Tuhan itu menciptakan spermatozoa atau mani itu suci, bersih, ya, karena dia akan menjadi apa? Menjadi apa dia? Iya, dia akan menjadi embrio, akan menjadi makhluk baru, sehingga dengan berbagai cara Tuhan itu melindungi dia, ya. Jadi kelenjar aksesoris yang 2 ini, yaitu si Cooper dengan si prostata, dialah yang bertugas membersihkan dulu saluran uretra sebelum akhirnya si sel semen ini akan keluar dari tubuh saat terjadi ejakulasi. Oke, nah ini untuk alat kelamin, ya, tadi sudah tambah saluran alat kelamin, ya. Ini untuk slide-nya yang nanti kalian bisa baca, ya, penjelasannya. Yang penting intinya adalah kalian paham, ya. Jadi tidak menghafal tapi kalian paham. Oke. Kemudian kira-kira dari penjelasan saya tadi udah paham belum? Paham, ya. Kalau terlalu cepat bisa bilang terlalu cepat, Bu. Oke. Nah, sekarang saya bertanya, Tanam. Ini gambar yang hijau ini fungsinya apa? Apa namanya? Retraktor penis. Retraktor penis. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengeluarkan penis saat ejakulasi. Terus? Dan masukkan penis saat selesai ejakulasi. Ya, itu ya. Jadi itu harus diingat, ya. Jadi kalian harus paham bukan menghafal, ya. Jadi kalau kita menghafal itu dikejutin dikit itu pasti lupa. Tapi kalau kita paham mau diapakan itu tetap kita akan ingat, ya. Oke. Untuk materi kita, untuk mata kuliah fisiologi dan teknologi reproduksi veteriner untuk hari ini saya cukupkan. Untuk materi fisiologi anafis, ya, anatomi fisiologi pada hewan jantan, kita selesai untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk anafis untuk hewan betina, ya. Jadi dipelajari lagi sebelum kita kuliah, dibaca-baca lagi, ya, sehingga kalian juga tidak terlalu bingung saat mendapat materi, ya. Hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian simulasi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga bermanfaat di bidang pendidikan dan pengajaran, terutama di Prodi Pendidikan Dokter Hewan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.